Dan semua harta yang dia cintai itu bakal tinggal. Kecuali harta yang dia persembahkan untuk Allah. Harta yang dia besarkan untuk anak-anaknya dengan darah daging yang halal. Anak-anaknya menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang diridhoi Allah, menjadi anak yang dicintai Rasulullah. Itulah yang bisa membanggakan kita dalam kehidupan ini. Jadi kalau cinta dengan dunia ini memang sudah dari dulu digambarkan oleh baginda Nabi besar. Padahal sesungguhnya dunia ini sebenarnya macam betino tua yang berais. Tambah tua, tambah cantik. Tambah tua, tambah cantik. Sehingga seluruhnya menginginkan perempuan tersebut. Ini dikisahkan, ada satu cerita yang menarik. Seorang anak ngomong dengan bapaknya, "Bapak, aku nak menikah dengan seorang perempuan pilihanku yang cantik jelita." Dengan bangga bapaknya ngomong, "Di mana nak perempuan tersebut?" "Kakek, aku lamarkan." Sudah sampai tempat putri tersebut, bapaknya nyingok, "Alangkah cantiknya." Kata bapaknya, "Alangkah cantiknya betino ini." "Nak, pecaknya betino ini tidak sesuai dengan kau. Pecaknya betino ini sesuai dengan bapak nih. Yang kehidupan bapak sudah mapan, kau belum apa-apa." Akhirnya marah anaknya. Ya enggak? Mana nak ngewangi, ngelamar, malahan nak ngendai. Saking ditipu oleh dunia, dia lupa bahwa ini anaknya. Ribut sama anaknya, dilapor ke polisi. Kata polisi, "Kaget dulu kamu ribut-ribut. Mana dulu betinonya? Aku nak nyingok dulu. Kira-kira betino itu galak sama bapaknya apa galak sama anaknya?" Laju dibawa lah ini betino. Dibawa. Begitu polisi itu nyingok, ngesek pula polisi itu. Ayo ji polisi nyingok yang model macam ini, tidak pantas sama kamu berdua. Tidak pantas. Pantasnya sama aku yang gagah. Karena perempuan ini mesti didampingi dengan wong yang gagah. Rebut bertiga. Akhirnya digawak lagi ke pucuk, ngelapor dengan menteri. Ngelapor dengan menteri. Kata menteri, "Kamu berebut wong tiga. Mana betinonya? Aku nak nyingok." Begitu menteri nyingok, keser pula menteri ini. Kata menteri, "Kali yang cantik model ini pantasnya dengan menteri. Tidak pantas dengan kamu bertiga." Akhirnya ribut pula jadi berempat ini. Sudah ribut, digawaklah kepada raja. Jadi empat-empatnya ngadep ke raja. Begitu raja nyingok betino ini, raja pun naksir pula. Jadi berebut belimo ini. Sudahlah, kata betino itu, "Aku akan lari. Siapa di antara kamu belimo nih yang paling cepat pacak ngejar aku, itulah yang bakal jadi calonku." Siapa lah yang menang kira-kira? Anaknya. Jadi begitu mulai perempuan itu berlari, dikejar oleh 5 wong ini. Anak, bapak, polisi, menteri, raja. Baru berjalan kira-kira 20 meter berlari, seluruhnya masuk juru tanah. Seluruhnya masuk di, rupanya yang dikejar tadi dunia. Lupa dengan bapak, lupa dengan anak, lupa dengan kekuasaan, lupa dengan jabatan, karena ngejar dunia. Sampai masa waktunya dia mati masuk dalam kuburan, apa yang dikejarnya itu adalah fata morgana. Idak katik.
Sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang fana. Jadi boleh kita menginginkan, mencintai dunia, tapi jangan cinta bukan karena Allah. Apapun yang dinjuk Allah, harta kepada kita, Allah unjuk anak, Allah unjuk keluarga yang bagus, Allah unjuk jabatan, semua itu adalah dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia, sampai kita masuk dalam kubur, kita tidak sadar dan belum ada persiapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nah, jadi ingat, semua keindahan dunia ini memang menggoda, memang menggiurkan. Ida ibu, ida anak juga. Kalau sudah urusan dunia, jalan. Yang lain tinggal, sholat tinggal dulu. Kalau untuk urusan dunia. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita mesti selalu istiqamah. Jangan sampai sudah batas waktunya ajal kita tiba, kita tidak katik yang dipersembahkan untuk Allah. Mudah-mudahan Allah unjuk kita kekuatan keimanan dan selalu istiqamah untuk hadir di majlis Al-Hidayah ini, untuk sama-sama selalu mengkhatamkan Al-Quran, dan insya Allah sama-sama kita bersolawat. Imam Ali karramallahu wajhah dalam sebuah magolanya mengatakan, ma nuzzilal bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidak ada yang menyebabkan turunnya bala kecuali karena banyaknya dosa. Jadi kalau bala itu turun berarti dosa banyak. Dimanapun, di wilayah manapun, ini saudara kita saat ini sedang mengalami musibah, diturunkan bala sama Allah. Kita prihatin, kita bantu. Kalau ada pundi-pundi amal, rekening-rekening untuk bantu, kita bantu. Biar Allah jauhkan kita dari bala dan musibah tersebut. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan Imam Ali ini dan firman Allah yang tadi, ma nuzzilal bala illa bidzambin. Allah tidak mungkin nurunkan bala. Tidak mungkin Allah nurunkan bala kalau tidak tempat tersebut udah terlalu banyak dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidak ada diangkat bala itu oleh Allah kecuali kita bertaubat. Jadi sebelum kita diturunkan bala oleh Allah, galak-galaklah kita bertaubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diselidiki, tempat yang diturunkan musibah itu ternyata apa? Tempat prostitusi ini, macam warung. Nak berjajan di warung kopi itu nah. Tempat prostitusi di kampung-kampung itu luar biasa. Tempat minum-minuman keras, perjudian, luar biasa. Bahkan lebih jauh lagi, pemurtatan. Ibu-ibu pakai jilbab, misa di gereja. Benar-benar sudah apa sebagaimana Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Sebenarnya Allah ini sudah banyak memaafkan kita. Kalau Allah tidak maafkan kita, dah lama kita ini boleh musibah. Cuma kalau sudah kelewat batas, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam bala. Dan syaratnya untuk jauh dari bala, jauhi maksiat. Jangan banyak berbuat dosa, galak-galak bertaubat dengan beristighfar dan selalu bersilaturahmi. Kita mesti peduli. Ya, jadi Bapak Ibu, misalnya di daerah ini tahu-tahu dibuka warung remang-remang. Banyak kan warung remang-remang tuh? Banyak. Nah, uang di kampung itu mesti protes. Kumpul, bikin surat, kami tidak galak di kampung kami ada warung remang-remang. Kami tidak galak di kampung kami ada rumah yang tidak jelas. Kami tidak galak di kampung kami ada penjualan miras.
dan seterusnya. Karena kalau musibah diturunkan oleh Allah, kita diam, kita duluan dilaju kenyo. Itu pernah kejadian. Allah ingin menurunkan bala di satu tempat, malaikat ngomong, ya Allah, di sana masih banyak yang bersujud kepadamu. Kata Allah, dulukan. Wong yang sujud tuh dulukan. Ngapo? Nak sujud dewek baik. Nak masuk surga dewek. Dak galak peduli dengan lingkungan. Jadi kita mesti peduli dengan lingkungan. Dak boleh kita, yang penting kita tidak. Yang penting keluarga kita tidak. Yang penting anak kita tidak. Dak boleh punya sifat macam itu. Allah dak demen. Allah dak demen dengan wong yang punya sifat cuma mikirkan diri dewek. Kalau berdoa, Allah selalu ngajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak doakan diri kita dewek, tidak. Tapi kita doakan juga seluruh saudara-saudara kita biar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih izinkan kita bersama berkumpul di rumahnya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi Allah kesehatan, masih diberikan Allah kesempatan, masih diberikan Allah ketentraman di dalam kehidupan. Dan yakinlah ketika Bapak Ibu selalu dekat kepada Allah, ketika Bapak Ibu selalu menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Allah memberikan terbaik untuk keluarga kita. Dan siapapun yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang menentang perintah-perintah Allah, yang menggunakan semua fasilitas yang diberikan Allah, baik kekayaan maupun jabatan, dia gunakan tidak dalam ridhonya Allah, maka Allah akan memberikan laknat kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya, kata Allah, penduduk satu bumi, satu tempat, satu kampung, satu wilayah, ataupun satu keluarga, mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan untuknya keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi keberkahan yang turun dari langit, hujan yang turun memberikan keberkahan. Sesuatu yang tumbuh dari bumi memberikan keberkahan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu, akan tetapi mereka semua banyak mendustakan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah siksa mereka dari apa yang mereka dustakan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat yang lain Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah mengatakan bahwasanya setiap musibah yang kita terima, setiap masalah yang kita terima itu sebenarnya dari hasil gawe kita dewe. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Bagaimana dalam satu keluarga yang selalu ribut misalnya. Pagi-pagi piring sudah terbang. Misalnya. Ini kalau kita jingok, sebenarnya gawe kita dewe. Dalam satu keluarga yang tidak harmonis, biasanya tidak diawali dengan mengharapkan keridhaan Allah dari sejak awal dia menikah. Dalam satu keluarga anaknya yang kurang ajar dengan wong tuanya. Kadang-kadang wong tuanya dulu juga kurang ajar sama wong tuanya. Dan mendidik anak dengan cara yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memberikan rezeki kepada anaknya bukanlah rezeki yang halal. Mereka bermewah-mewah kehidupan dengan mendapatkan rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang kita bingung, punya duit 1 triliun misalnya. Untuk apa duit 1 triliun itu? Untuk apa duit 1 triliun? Abdurrahman bin Auf nangis. Nangis karena apa? Karena dia takut kalau dia mati ngawak harto. Saro dihisapnya saro. Bayangkan kalau ibu belanja di mana misalnya? Di Soma misalnya. Misalnya, anak ada pulau ini. Di Soma misalnya, ibu bawa duit 100 juta. Duit 100 juta tuh ibu belanjakan galau-galau. Berapa lama kira-kira ibu di kasir tuh? Kalau 100 juta tuh dibelanjakan galau, berapa lama lah kira-kira di kasir tuh? Pacak dari pagi sampai malam. Nama itulah hisapnya Allah. Semakin banyak duit yang kita olah dalam kehidupan ini, semakin banyak walaupun di dalam kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, dia masih takut. Karena apa? Karena pasti tetap dihisap. Walaupun hisap yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf adalah kebaikan demi kebaikan. Tapi lama dia nak masuk surga tuh lama. Karena mempertanggungjawabkan rizkinya yang memang benar-benar halal dan benar-benar dia dapatkan dalam ridhonya Allah. Mak mano kalau rizki yang didapatkan dengan cara yang haram. Kita dengar ada di dalam rekening 100 triliun. Kadang-kadang bingung nyingok manusia nih. Yuhibbunal mala hubban jamma. Cinta dengan harta tuh dengan cinta yang berlebih-lebihan sehingga dia tidak pernah sadar bahwa dia bakal masuk ke dalam tanah.